Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kamu tidak pernah mengeluh dan selalu bersabar. Dua hal yang akan mempercepat mantan kembali kepadamu. Jadi, bagaimana bisa kita tidak pernah mengeluh dan kita selalu bersabar, itu akan mempercepat mantan kembali kepada kita. Nah, jadi mungkin kita langsung berpikir demikian ya, ketika membaca judul di video ini. Kenapa tidak pernah mengeluh dan selalu bersabar itu amat sangat penting. Ya, karena sesungguhnya ya ada hal-hal yang tanpa kita sadari di saat kita berdoa itu akan memperlama terkabulnya doa kita, atau justru malah membuat doa kita menjadi doa yang tertolak. Nah, sekarang ini kan ya, yang harus kita sadari betul, bahwa kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi untuk mengusahakan mantan kembali kepada kita. Kita tidak bisa lagi kan ya datang ke rumahnya, karena semua tetangganya pun itu sudah dikondisikan misal oleh budenya. Ya, misal budenya ini rajin lah ya, ngerumpi ke tetangga-tetangga. Semuanya sudah dikondisikan untuk membenci kita dan menolak kalau kita hadir. Jadi baru kita masuk ke gerbang desanya saja, kita langsung diusir kok ya, langsung ditolak. Coba bayangkan. Kita mau datang ke tempat dia bekerja, mantan juga sudah mengkondisikan ya ke resepsionis yang ada di depan, ke satpam yang ada di depan. Ini kalau kira-kira ada orang ini, tolong ditolak saja kalau dia mencari saya. Ya, kita mau telepon kita sudah lama dia blokir. Kita coba telepon menggunakan nomor yang lain. Begitu dia tahu itu suara kita, langsung pula dia blokir. Media sosial kita pun nasibnya sama. Ya, mbok yo kita membuat akun media sosial baru 100 kali pun, mantan akan memblokirnya 200 kali. Nah, jadi kita harus menyadari betul bahwa kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi sekarang untuk mengusahakan mantan kembali kepada kita, apalagi untuk mempercepat dia untuk kembali kepada kita. Sudah tidak ada yang bisa kita kerjakan lagi. Satu-satunya yang bisa kita kerjakan adalah berdoa, meningkatkan doa-doa kita agar mantan bisa kembali kepada kita. Nah, karena itu kita juga harus memahami betul kunci-kunci terkabulnya sebuah doa, itu satu. Yang kedua, kita harus memahami betul apa saja hal-hal yang kemudian menyebabkan tertolaknya sebuah doa. Nah, kita mungkin termasuk ke dalam kelompok orang yang berdoa, walaupun tidak rajin-rajin banget lah di dalam berdoa tadi. Berdoa agar mantan kembali kepada kita, tetapi kita mengeluh terus setiap hari. Kita memang mengatakan, saya sih tidak mengeluh ya, tapi kok mantan tidak balik-balik juga lah, itu namanya mengeluh. Ya, saya sih tidak mengeluh ya, tapi kok doa saya sekian lama kok belum ada tanda-tanda terkabulnya.
Itu namanya mengeluh. Jadi setiap kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita yang mempertanyakan kenapa doa kita belum juga terkabul, itu namanya keluhan. Ya, dan keluhan itulah yang kemudian membuat doa kita menjadi doa yang tidak mustajab, menjadi doa yang tertolak. Ya, karena apa? Karena mengeluh. Mengeluhnya ya bisa dengan lisan, ya bisa dengan jempol ya. Jadi kita misal nih ya, kita mencari video-video tutorial tentang doa-doa yang mustajab. Banyak ya, kan ada ribuan tuh kita pilih. Yang judulnya paling menjanjikan. Kita lihat viewernya sudah jutaan, misal begitu. Ya kita pilih, kita tonton. Kita coba apply. Ya kita gunakan doa itu. Setelah sebulan ternyata mantan juga tetap no respon. Tidak ada perubahan apapun. Maka apa yang kita lakukan? Seharusnya yang kita lakukan, teruskan berdoanya. Tetapi kan kita tidak, kita mengeluh. Kok doa saya belum ada tanda-tanda terkabulnya? Wah, kita komen tuh di video itu. Ya, dan seterusnya. Nah, itu namanya orang yang suka mengeluh. Padahal semua doa yang kita panjatkan itu pasti terkabulnya, ya. Asalkan atau jika kita tidak membuat doa itu menjadi tertolak. Jadi siapa yang membuat doa itu menjadi tertolak? Ya kita sendiri. Karena keluhan-keluhan kita, kenapa kita mengeluh? Karena kita tidak sabar di dalam berdoa tadi. Padahal doa kita itu pasti terkabul. Semua doa kita terkabul. Yang membuat doa kita tertolak adalah tidak sabar dan selalu mengeluh. Nah, maka ya di dalam sebuah hadis kita diajarkan yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, itu ya, selama ia tidak tergesa-gesa. Artinya apa? Kalau tidak tergesa-gesa, kan kita harus sabar. Ya. Nah, siapa orang yang tergesa-gesa itu? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, kepada Tuhanku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, ini kan namanya orang yang mengeluh. Ya, sudah berdoa, tetapi kok tidak kunjung terkabul juga. Qad da'watu rabbi falam yastajibli. Nah, itu adalah tandanya orang yang mengeluh kenapa doa tidak kunjung terkabul. Padahal di bagian awal hadis jelas sekali doa itu pasti dikabulkan. Ya, kuncinya dua, tidak tergesa-gesa, artinya sabar. Ya, yang kedua, tidak mengeluh jika doa itu belum terkabul. Nah, maka ketika kita bisa bersabar, kita cari itu video tutorial doa yang paling bagus lah menurut kita, yang berjodoh dengan kita. Kalau kita melihat video itu, kita yakin ini video yang bagus ini. Doanya paling cocok, ya paling pas untuk saya amalkan. Kita lihat tuh. Kemudian kita amalkan. Ya. Maka ketika kita mengamalkannya dengan sabar, tidak tergesa-gesa, ya,
Bahkan kita berdoanya tidak pakai cari-cari video tutorial berdoa. Kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan doa kita sendiri. Ya, misal kita berdoa, ya Allah, kembalikanlah mantanku kepadaku, ya Allah. Kita sebut nama mantan di dalam setiap doa-doa kita. Misal namanya Manda binti Agus atau Rohmah binti Udin atau Susi binti Bambang, siapapun namanya. Tapi sebut satu saja ya, nama mantan. Ya. Misal mantannya banyak, ya dipilih satu yang paling Anda cintai untuk kembali ya. Jangan semuanya, sebut satu saja. Misal tadi ya Allah, kembalikanlah Manda binti Agus kepadaku, ya Allah. Gerakkan hati, pikirannya untuk mengakuiku kembali sebagai suaminya, ya Allah. Untuk mengakui kembali pernikahan kami, ya Allah. Datangkanlah dia kepadaku. Gerakkan dia untuk menghubungiku. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kita berdoa dengan bahasa kita sendiri, dengan doa kita sendiri. Doa yang demikian pun itu akan menjadi doa yang mustajab dan akan mempercepat mantan kembali kepada kita. Selama tadi kita berdoanya dengan sabar dan tidak mengeluh. Ya, artinya ya kalau belum ada respon, ya lanjutkan terus kita berdoa. Ya, kita berdoa dengan sabar dan tidak pernah mengeluh, itulah yang akan mempercepat mantan kembali kepada kita, karena doa yang terkabul adalah doa yang dipanjatkan dengan sabar tanpa pernah mengeluh. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.